Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Ramadhani dengan NIM 4522061 dari kelas 1C Program Studi D4 Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Ujung Pandang. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang komunikasi verbal. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah wawasan kita semua. Adapun topik pembahasannya yaitu 1. Pengertian komunikasi verbal, 2. Ciri-ciri komunikasi verbal, 3. Jenis-jenis komunikasi verbal, 4. Faktor komunikasi verbal, 5. Karakteristik komunikasi verbal, 6. Unsur komunikasi verbal, 7. Media komunikasi verbal, dan 8. Contoh komunikasi verbal. Baiklah, untuk topik pembahasan yang pertama yaitu pengertian komunikasi verbal. Komunikasi verbal merupakan komunikasi yang memakai simbol-simbol verbal, baik secara tertulis ataupun lisan. Komunikasi verbal ialah semua jenis simbol yang memakai satu kata atau lebih. Hampir seluruh rangsangan bicara yang kita ketahui termasuk ke dalam kategori pesan verbal yang disengaja, yakni usaha-usaha yang dilakukan dengan sadar untuk berhubungan dengan orang lain secara verbal. Topik pembahasan kedua yaitu ciri-ciri komunikasi verbal. Beberapa ciri-ciri komunikasi verbal yakni 1. Disampaikan melalui media, baik lisan maupun tulisan. Yang kedua, menggunakan kata-kata dari satu atau lebih bahasa. Yang ketiga, komunikasi cenderung bersifat dua arah. Keempat, kualitas komunikasi cenderung ditentukan oleh komunikasi nonverbal. Topik pembahasan yang ketiga yaitu jenis-jenis komunikasi verbal. Adapun jenis komunikasi verbal diantaranya yaitu 1. Berbicara dan menulis. Berbicara ialah komunikasi verbal vokal, sedangkan menulis ialah komunikasi verbal non-vokal. Contoh komunikasi verbal vokal ialah presentasi dalam rapat, dan contoh komunikasi verbal non-vokal ialah surat menyurat bisnis. Yang kedua, mendengarkan dan membaca. Mendengar dan mendengarkan berbeda. Mendengar berarti semata-mata memungut getaran bunyi, sedangkan mendengarkan ialah mengambil makna dari apa yang didengar. Mendengarkan melibatkan 4 unsur, yakni mendengar, memperhatikan, memahami, dan mengingat. Membaca ialah suatu cara untuk mendapatkan informasi dari sesuatu yang ditulis. Selanjutnya, faktor komunikasi verbal. 1. Faktor inteligensi. Orang yang mempunyai inteligensi yang tinggi biasanya mempunyai banyak pembendaharaan kata dibandingkan orang yang memiliki inteligensi rendah. 2. Faktor budaya. Setiap budaya mempunyai bahasa yang berbeda-beda. Contohnya di Indonesia mempunyai keberagaman suku. Suku Sunda, Batak memiliki bahasanya masing-masing. Yang ketiga, faktor pengetahuan. Orang yang memiliki pengetahuan luas akan mendorong yang bersangkutan untuk berbicara lancar dengan pembendaharaan kata yang ia miliki. Keempat, faktor kepribadian. Orang yang memiliki sifat pemalu atau pendiam biasanya sedikit bicara pada orang lain disebabkan tidak terbiasa berkomunikasi. Kelima, faktor biologis. Adanya kelainan sehingga mengganggu saat berbicara. Keenam, faktor pengalaman. Orang yang banyak berkomunikasi secara baik dengan orang lain, individu atau massa bisa berbicara secara lancar. Topik selanjutnya yaitu karakteristik komunikasi verbal. Komunikasi verbal memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Jelas dan ringkas. Berlangsung sederhana, pendek dan langsung. Berbicara secara lambat dan pengucapan yang jelas akan membuat kata tersebut makin mudah dipahami. Yang kedua, perbendaharaan kata. Penggunaan kata-kata yang mudah dimengerti oleh seseorang akan meningkatkan keberhasilan komunikasi. Komunikasi tidak akan berhasil jika pengirim pesan tidak mampu menerjemahkan kata dan pengucapan. Yang ketiga, arti konotatif dan denotatif. Makna konotatif adalah pikiran, perasaan atau ide yang terdapat dalam suatu kata, sedangkan arti denotatif adalah memberikan pengertian yang sama terhadap kata yang digunakan. Keempat, intonasi. Seorang komunikator mampu mempengaruhi arti pesan melalui nada suara yang dikirimkan. Emosi sangat berperan dalam nada suara ini. Kelima, kecepatan berbicara.
Keberhasilan komunikasi dipengaruhi juga oleh kecepatan dan tempo bicara yang tepat. Kesan menyembunyikan sesuatu dapat timbul bila dalam pembicaraan ada pengalihan yang cepat pada pokok pembicaraan. Yang keenam, humor. Humor dapat meningkatkan keberhasilan dalam memberikan dukungan emosi terhadap lawan bicara. Yang keenam, humor. Humor dapat meningkatkan keberhasilan dalam memberikan dukungan emosi terhadap lawan bicara. Tertawa membantu mengurangi ketegangan pendengar sehingga meningkatkan keberhasilan untuk mendapat dukungan. Kemudian, unsur dalam komunikasi verbal. Unsur penting dalam komunikasi verbal dapat berupa kata dan bahasa. 1. Kata. Kata merupakan lambang terkecil dari bahasa. Kata merupakan lambang yang mewakili sesuatu hal, baik itu orang, barang, kejadian, atau keadaan. Seringkali kita mencoba membuat kesimpulan terhadap makna apa yang diterapkan pada suatu pilihan kata. Kata yang kita gunakan adalah abstraksi yang telah disepakati maknanya, sehingga komunikasi verbal bersifat intensional dan harus dibagi di antara orang-orang yang terlibat dalam komunikasi tersebut. Yang kedua, bahasa. Bahasa adalah suatu sistem lambang yang memungkinkan orang berbagi makna. Dalam komunikasi verbal, lambang bahasa yang digunakan adalah bahasa lisan, tertulis pada kertas, ataupun elektronik. Bahasa memiliki 3 fungsi yang erat hubungannya dalam menciptakan komunikasi yang efektif. Fungsi itu digunakan untuk mempelajari dunia sekitarnya, membina hubungan yang baik antar sesama, dan menciptakan ikatan-ikatan dalam kehidupan manusia. Selanjutnya, media komunikasi verbal. 1. Media verbal tradisional seperti diskusi tatap muka, memo, surat, buletin, dan surat kabar. Yang kedua, komunikasi melalui media komputer seperti internet, email, voicemail, instant messaging, video conferencing, teleconferencing. Selanjutnya, topik yang terakhir yaitu contoh komunikasi verbal. Adapun beberapa contoh dari komunikasi verbal seperti rapat, bercakap-cakap di telepon, menonton televisi, membaca koran, menulis surat, dan lain-lain. Itulah tadi presentasi saya tentang komunikasi verbal. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.